Selamat pagi kelas 2A dan kelas 2B. Hari ini kita mau belajar lagi di matematika ya. Nah, kemarin kita sudah masuk ke materi yang baru lagi, yaitu tentang pengukuran waktu. Nah, kan kemarin kita juga sudah belajar ya tentang pengukuran panjang, ada pengukuran berat, dan sekarang kita mau belajar tentang pengukuran waktu. Tapi Ibu harap tentang pengukuran panjang dan pengukuran waktu kalian jangan sampai lupa ya. Tentang satuannya, alat ukurnya, kemudian cara mengubah pengukurannya. Nah, Ibu harap kalian tidak lupa ya. Nah, untuk hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang pengukuran waktu. Nah, di pengukuran waktu sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami kelas 2 mau belajar tentang pengukuran waktu. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa mengerti dan juga memahami dan juga bisa mengerjakan setiap tugas tentang materi pengukuran waktu yang diberikan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjut ya. Kita mau ulang lagi materi di hari Jumat tentang pengukuran waktunya. Nah, di pengukuran waktu kemarin kalian sudah belajar ya cara membaca jarum jam ya, cara membaca jam dan menulisnya. Betul ya? Nah, Ibu akan ingatin ya. Jadi untuk jarum pendek nih itu untuk membaca jam ya. Jadi kalau membaca jam tulis dulu yang di awal. Nah, ini ya yang di depan. Kemudian jarum panjang ya pada jam itu untuk membaca menit ya. Membaca menitnya tulis di belakang ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Begitu. Nah, makanya dibaca 10 lebih 25. Kenapa dibaca 25? Karena satu lompatan ya. Jadi dari 12 ini sampai ke 1 ya. Ini ada berapa? 5 ya. Coba kita hitung. 1 2 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5, makanya dalam waktu 12 ke angka 1 itu ada 5 menit ya. Nah, kalau kamu jumlahin 5 sampai ke angka 5 itu makanya totalnya 25. Atau cara gampangnya gini aja nak. Ini kan ada 5 menit ya. 5 menit ya. Tinggal 5 dikali, ini angkanya di mana? Angkanya di angka 5, berarti 5 kali 5. Nah, kalau kalian yang hafal perkalian, wah langsung cepet nih. Langsung tulisnya 25 gitu. Ya. Kalau misalnya jarum panjangnya di angka 3 gimana? Ya berarti 5 dikali 3. Nah, berapa tuh 5 kali 3? 15. Ya, berarti kalian harus hafal perkalian nih, perkalian 5 terutama ya. Oke, sampai sini anak-anak jelas ya. Jadi ingat, jarum pendek untuk baca jam, untuk jarum panjang untuk membaca menit. Begitu. Next, kita mau latihan. Sekarang anak-anak coba buka buku 2H. Buka buku 2H halaman 7 nomor 1. Ya, halaman 7 nomor 1 ya. Ibu akan tunggu, Ibu hitung sampai 7 ya. Ibu harap kalian sudah menyiapkan bukunya. Yuk, 7 6 5 4 3 2 1. Oke, kita sekarang latihan sama-sama ya. Nanti kalian boleh juga isi di buku kalian. Jadi sambil latihan ya. Nah, jarum pendek kita kerjain yang A dulu nih. Jarum pendek itu di angka berapa nak? Di angka berapa nih? Di angka 10.
Kemudian jarum panjang di angka 12. Nah, berarti dibacanya pukul berapa? Pukul 10.00. Bu, kenapa 00? Iya, karena kalau misalkan jarum panjang di angka 12 itu dibacanya 0. Ya, artinya sudah habis waktunya dalam 1 menit itu. Begitu, ya, dalam 1 jam. Kemudian dibacanya berarti pukul 10 tepat. Ya, gitu. Jelas anak-anak ya. Sekarang kita coba yang B ya. Coba yang B ya. Nih. Jarum pendek ada di angka 1. Jarum panjang ada di angka 12. Ingat tadi ya, kalau di angka 12 dibacanya apa? 00. Berarti 01.00 ya, atau pukul 1 tepat. Oke. Kita lanjut yang C. Yang C, jarum pendek ada di angka 4 ya. Jarum panjang ada di angka 12. Nah, sama nih kayak tadi, berarti 04.00 ya, atau pukul 4 tepat. Ya. Kemudian yang D terakhir. Nah, yang D itu jarum pendek ada di angka 11. Jarum panjang ada di angka 12. Maka ditulisnya 11.00 atau pukul 11 tepat. Nah, bisa ya? Gampang ya? Ingat ya, kalau di angka 12 dia 00. Kalau misalkan lebih dari itu tergantung angkanya berarti ya. Ingat seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mau belajar membaca waktu 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku 2H halaman 24 sampai 25. Nah, kita akan sama-sama belajar ya. Halaman 24 sampai 25. Yuk, silakan 24 sampai 25 ya. Nah, kita simak sama-sama ya. Nih, kita baca dari Ayo Berhitung. Ya. Teman-teman Nina pulang pukul 4 sore. Kita dapat menuliskan tanda waktu tanpa keterangan pagi, siang, sore, dan malam. Jadi bisa kamu tulis seperti ini, bisa juga langsung ditulis angkanya aja. Jadi nggak perlu pakai kata pagi, nggak perlu pakai kata siang, nggak perlu pakai kata sore ataupun malam. Ya. Nah, lama waktu 1 hari itu 24 jam. Ya. Jadi kalian boleh hitung di sini, tulis ya, 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, kemudian kita baca lagi. Namun, angka pada jam itu hanya sampai 12. Betul ya? Kalau kalian lihat nih, ya, kalian lihat perputarannya cuma sampai angka 12 aja, nggak ada angka 24 jam. Betul ya? Nah, terus gimana Bu cara hitungnya? Nah, kita akan lihat sama-sama ya. Dalam 1 hari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Putaran pertama yaitu pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Putaran kedua dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, waktu setelah pukul 12 siang ditulis, misalnya kalau misalkan ini tadi jam 1 siang gitu ya, pokoknya kalau udah lebih dari siang berarti kamu harus tambah 12. Nih kayak yang di bawah. Ya, berarti 01 ditambah 12. Ya, sama aja kayak 12 tambah 1 berapa? Ya, 13.00 gitu. Ya. Terus kalau misalkan
pukul 2 siang Bu. Ya udah berarti tinggal tambahin jam 2 ditambah 12 siang. 12 ya. Karena perputarannya kan 12 jam. Ya, jadi makanya 14. Kalau pukul 3 sore Bu, ini berarti 3 ditambah 12. Jadinya 15. Begitu. Nah, sekarang kita coba yang bawah ya. Sekarang coba lengkapi penulisan waktu berikut. Nah, ini ada pukul 4 sore. Ya, jadi dapat ditulis pukul. Nah, kita jumlahin dulu ya. Berarti 12 ditambah 4. Ayo, berapa? 12 tambah 4. 12-nya disimpan di kepala. Terus tunjukin jarinya 4. Habis 12 berapa? 13, 14, 15, 16. Ya, berarti kita tulis di sini 16.00. Kamu tulis di sini 16.00. Nah, sekarang kalau jam 7 malam, Bu. Kalau jam 7 malam berarti tinggal 07 ditambah 12. Berarti berapa tuh? Habis 12 berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, berarti pukul 19.00. Nah, terus Bu, kalau misalkan udah jam 12 malam nih Bu, terus gimana Bu tulisnya? Nah, kan setelah jam 12 malam itu dihitungnya dini hari ya, atau itu sudah pagi. Dini hari berarti mulai lagi dari pagi, jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi, begitu sampai jam 12 siang. Nah, nanti kalau sudah lebih dari jam 12 siang, kamu harus jumlahin lagi ditambah 12 gitu. Jelas ya? Nah, misalkan pukul berapakah kamu tidur malam? Coba sebutkan dalam tanda waktu 24 jam. Nah, misalkan Ibu Eno nih, Ibu Eno tidurnya jam 9 malam, misalkan. Ya, tulis di sini. Nah, berarti tulisnya gimana dong anak-anak? Coba bantu Ibu Eno ya. Berarti gimana? 09 ditambah 12. Berarti sama dengan berapa? 12 ditambah 9. Setelah 12 berapa? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, nih. 21.00. Jadi Bu Eno tidurnya pukul 21.00 ya, atau jam 9 malam ya. Jadi kalau kamu mau pakai pagi, siang, sore, malam, cukup sebutin angkanya, misalkan jam 8 malam, jam 6 sore, jam 9 malam. Nah, tapi kalau nulis pakai waktu 24 jam, kamu buat kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau latihan. Ya, kita mau latihan sama-sama. Coba kalian perhatikan ini ya. Oke, kita baca instruksinya. Perhatikan gambar jam berikut. Tuliskan waktu yang ditunjukkan jam. Tuliskan dalam tanda waktu 24 jam. Oke. Sekarang anak-anak lihat jarum pendeknya yang warna biru nih di angka berapa? 5. Nah, ditulisnya apa ini? Sore. Oh, sore. Kalau sore berarti harus ditambah. Ingat, kalau sudah lebih dari jam 12 siang harus ditambah berapa? 12. Berarti kita tulis di sini 05 ditambah 12. Sama dengan berapa? Sama dengan 12 tambah 5 17.00. Maka tulis di sini 17.00. Terus yang kedua, ya, pukul ini jam berapa nih? Di angka berapa nih? Di angka 10. Ya, ingat malam. Oh, malam berarti harus ditambah 12 ya. 10 ditambah 12. Berapa 10 tambah 12? 22.00.
Udah deh, kamu tinggal tulis. Next, terakhir ya. Ini jam, kamu lihat keterangannya. Oh, siang. Tapi lebih dari jam 12 apa enggak ya? Oh, lebih dari jam 12. Berarti kita tulisnya pakai notasi 24 jam. Ya, berarti 02 ditambah 12 sama dengan 14. Ya, berarti kita tulis sini 14.0. Oke. Sampai sini anak-anak bisa nggak nih? Ayo, pada bisa nggak? Ibu Eno percaya pasti bisa. Pokoknya ingat kuncinya. Kalau sudah lebih dari jam 12 siang, maka kamu harus tambah 12. Misalkan jam 1 siang, berarti jam 12 ditambah 1. Oh, berarti jam 13.00. Gitu. Ya. Kuncinya itu. Nah, sekarang kalian latihan mandiri. Latihannya adalah gambarlah jam sesuai dengan petunjuk berikut ini. Ibu akan hitung 1 sampai 7. Silakan kamu screenshot ya. Silakan kamu screenshot dulu. Yuk. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Nah, sudah ya. Nah, ini kamu tuliskan, Nak. Misalkan Ibu Eno udah ditulis ini ya. Pagi, gambarkan waktu saat kamu bangun pagi ya. Misalnya kan kamu bangun pagi jam berapa, kamu gambarin di sini. Terus kamu tulis di sininya ya, tulisannya gimana. Terus kalau siang, ingat siang pakai notasi yang 24 jam tadi. Misalkan kalau kamu makan siangnya jam 2, misalkan jam 2 siang, Bu. Nah, berarti gimana? Berarti jam 2 ditambah 12 sama dengan 14.00. Sama seperti malam juga. Kamu belajar jam berapa? Nah, kamu tulis di sini. Oke? Bisa ya? Kamu tulisnya di mana? Tulisnya di buku latihan. Di buku latihan kamu kumpul di assignment ya. Assignment. Batasnya besok Selasa pukul 12 siang. Ya, kamu kumpul di assignment, batas kumpulnya hari Selasa pukul 12 siang. Oke? Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.